Kita mengetahui hanya melalui para nabi wahyu itu dihadirkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sangat eksklusif, bukan dari sisi keberadaan puasanya, tapi puasa Ramadan adalah eksklusif umat Islam, begitu. Maka pada saat itulah Indonesia lahir, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Bincang Temu Inspirasi. Dengan saya Ihsan Sadudin, dan telah hadir di tengah kita bersama narasumber kita hari ini. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Didin Nurul Rosidin, MA PhD. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus sehat ya Prof. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat podcast Bicara, pada sesi ini, kepada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita terkait kisah para nabi dan para rasul selama bulan Ramadan. Baik Prof, kira-kira yang pertama itu esensi Ramadan ataupun esensi nabi bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah tuh bagaimana? Ya, ini hal yang sangat fundamental yang perlu diketahui dan juga disadari, bahkan harus diimani oleh umat Islam ya, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Islam mengajarkan rukun iman. Ada 6 rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, sebagaimana juga dikisahkan dalam sebuah hadis di mana ada perbincangan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Ya, ma wal iman, al iman huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, maka pada saat kita menyebut wa rusulihi, maka itu adalah salah satu unsur penting dalam keimanan kita. Maka hubungan kita dengan para nabi tentu sangat erat sekali. Tanpa para nabi kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, terlebih lagi bahwa kita mengetahui hanya melalui para nabi wahyu itu dihadirkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlebih munculnya atau turunnya wahyu Al-Qur'an itu kan melalui proses yang panjang juga ya Prof. Betul. Dan itu diturunkan kepada khusus Nabi Muhammad SAW. Betul. Tapi terkadang pada realitanya sekarang, khususnya umat Islam, terutama ketika dikaitkan dengan hari lahir Nabi Isa alaihissalam, terkadang suka mengingkari Prof. Padahal Nabi Isa itu termasuk Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana tanggapan Prof? Ya. Pertama, secara esensial tidak ada Nabi dan Rasul yang ditolak oleh umat Islam. Ya. Artinya umat Islam mengakui adanya dan kehadirannya para nabi dan rasul. Kita misalnya tahu dalam berbagai riwayat bahwa jumlah nabi dan rasul itu luar biasa banyak ya. Rasul saja itu ada 124.000 menurut beberapa tafsir. Kemudian para nabi jumlahnya 2 kali lipat, sekitar 240.000 orang. Tentu kita tidak hafal satu-satunya ya. Dan yang wajib kita hafal dan kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi secara esensial ya, keberadaannya umat Islam mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah benar adanya ya. Nah, mengenai perbedaan kapan waktu lahirnya, nah ini di berbagai sejarah tentu biasa ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu lahir pada tanggal 6 Januari, maka mereka merayakan hari Natal pada 6 Januari. Ada yang mengatakan 25 Desember dan lain sebagainya. Tapi lepas dari perbedaan itu, namanya juga kajian sejarah, selalu ada banyak perbedaan tergantung pada referensi atau sumber data yang mereka ambil. Dan
sampai sekarang juga tidak ada yang bisa kita memverifikasi, karena di dalam ayat Al-Quran sendiri tidak menyebut secara persis kapan Nabi Isa itu dilahirkan. Ya. Ya. Melihat pada beberapa kasus terutama di Indonesia khususnya ketika Natal, banyak yang terutama beberapa komunitas, beberapa golongan ataupun ormas Islam yang emang secara terang-terangan tidak ikut merayakan hari Natal maksudnya. Ya. Oh iya. Karena sebenarnya yang esensial dari keimanan umat Islam bukan pada hari Natalnya ya, tetapi lebih kepada pengakuan akan keberadaan Nabi Isa-nya. Begitu kan, beda ya antara perayaan Natal dan pengakuan terhadap keberadaan Nabi Isa. Jadi bagi umat Islam, Nabi Isa adalah benar adanya, dan beliau adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibunya itu menempati posisi yang sangat mulia. Ya, betul. Menjadi salah satu nama surat kan di dalam Al-Quran. Dari 114 surat dalam Al-Quran, salah satunya adalah Maryam. Itu menunjukkan bahwa betapa umat Islam itu mengakui kehadiran dan keberadaan Maryam beserta putranya. Dan kisah tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Isa juga diabadikan dalam Al-Quran. Nah, hanya saja terkait dengan perayaan Natal di umat non-Islam juga terjadi perbedaan. Nah ini, maka orang Islam kemudian terjadi perbedaan. Apakah pengucapan Natal itu bagian dari pengakuan keimanan akan kebenaran Natal itu, bukan kebenaran Isa, kebenaran Natal itu, ya kan? Kalau ada pengakuan unsur tauhidi di situ, bahwa pengakuan terhadap kebenaran sebagai esensi bagian dari keimanan, maka justru itu salah kan. Tetapi kalau hanya sebagai bagian dari tradisi keagamaan, bahwa setiap keagamaan memiliki tradisi, maka kita ucapkan selamat misalnya, maka itu tidak ada kaitan dengan tauhid. Maka ada ulama yang mengatakan itu lebih kepada muamalah saja, karena kita ini kan dihadirkan bukan hanya untuk umat Islam kan, tapi rahmatan lil alamin, ya kan. Ar-rahimun yarhamuhumullah, irhamu ma fil ardi yarhamukumullah, yarhamukum man fis sama, kan begitu. Jadi kita menebarkan kasih dan silaturahmi ke berbagai umat, termasuk juga ke non-Muslim. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Terkait Ramadan, puasa Ramadan tentunya, puasa Ramadan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Ramadan, puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Betul. Bagaimana esensi pemberian kewajiban kepada umat-umat terdahulu dan umat yang sekarang? Betul. Jadi kalau kita merujuk pada ayat 183 surat Al-Baqarah yang berbunyi dan sangat populer ya, di setiap bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara eksplisit ayat itu menandaskan bahwa kewajiban puasa tidak hanya dibebankan kepada umat Islam saja, tetapi pada umat-umat sebelumnya. Dan di dalam ajaran Islam juga ada pengakuan terhadap keberadaan puasa-puasa para nabi sebelumnya. Misalnya ada puasa kenal dengan Nabi Adam di mana 3 hari dalam setiap bulannya. Kemudian ada juga puasa Daud, di mana kita puasa terus-menerus selang-seling ya. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu menunjukkan bahwa puasa tidak secara eksklusif hanya milik umat Islam dalam arti umat Nabi Muhammad ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, ada banyak sekali tradisi ritual ya, ibadah kita yang sebenarnya tidak secara eksklusif hanya dihadirkan pada saat Nabi Muhammad saja. Contoh ibadah haji. Ibadah haji itu kan bukan eksklusif hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi juga justru diawali Nabi Ibrahim. Maka kalau kita pergi ke Mekah misalnya, kita akan menemukan berbagai situs kan yang merujuk kepada Nabi Ibrahim. Ada Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, bahkan ada Zamzam, ada Safa Marwah kan itu. Kemudian ada Ka'bah itu sendiri. Ya, ini kembali lagi bahwa karena Islam itu bukan datang dari kosong. Kan ada muhaiminan alaih, sebagai muhaimin, pengujian
dari apa yang sudah terjadi. Bahkan kalau di dalam hadis sangat terkenal bahwa Islam digambarkan seperti, kalaulah ajaran-ajaran itu digambarkan seperti bangunan, maka Islam adalah menyempurnakan bangunan yang sudah ada. Jadi termasuk dalam hal ini adalah ibadah puasa. Jadi ibadah puasa secara eksklusif bukan milik umat Islam, tetapi Ramadan milik umat Islam. Inilah yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat sebelumnya. Tadi Nabi Adam 3 hari dalam sebulan, Nabi Daud itu selang-seling. Maka umat Islam memiliki puasa yang sangat eksklusif. Bukan dari sisi keberadaan puasanya, tapi puasa Ramadan adalah eksklusif umat Islam, begitu. Karena di situ kan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah dalam bulan tersebut. Ini termasuk bagaimana aktivitas ataupun ritual puasa yang dilakukan oleh umat-umat non-Islam. Misalnya di Hindu, di Buddha. Memang berbagai tradisi beda-beda ya. Ada misalnya di Hindu ada nyepi dengan tradisinya kan. Kemudian ada juga puasa Sabat yang dilaksanakan di umat Yahudi. Kan. Juga ada puasa. Tetapi kalau dalam ajaran Islam, puasa itu dibatasi waktunya ya. Tidak all days gitu ya. Tidak sepanjang hari ya kan. Bisa jadi umat-umat sebelumnya memiliki tradisi berbeda-beda ya. Sebagaimana kita saksikan misalnya terkait dengan bagaimana memakan makanan tertentu juga kita tahu dalam kisah Yahudi ada banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh mereka makan, tetapi kan tidak berlaku ya kan kepada umat Islam. Tetapi bahwa ada makanan-makanan yang diharapkan tetapi apakah semua yang ada pada Yahudi juga ditimpakan atau diberlakukan pada umat Islam juga tidak. Nah ini juga terkait dengan puasa. Ingat, sholat juga ada, sembahyang juga. Oh ada bro? Iya, orang-orang Yahudi Nasrani itu punya 7 kewajiban sholat. Sholat praktek seperti yang biasa pertama kita. adalah sholat dini hari, yaitu kaitannya tahajud kalau di kita. Kemudian subuh, kemudian duha, zuhur, asar, maghrib, isya. 7 mereka punya waktu untuk melakukan sembahyang. Nah Islam itu 5. Nah tentu caranya apa tidak sama cara-caranya. Itulah sisi eksklusivitas ya, sisi eksklusivitas dari setiap umat itu. Termasuk diantaranya adalah puasa Ramadan. Itu adalah sisi eksklusivitas dari umat Islam. Baik. Ya. Kemudian sejarah juga mencatat bagaimana berbagai peristiwa yang penting terjadi di bulan Ramadan. Ketika pada masa Nabi Muhammad SAW. Kira-kira esensi dari peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Ramadan pada masa Nabi Muhammad itu seperti apa, Bro? Betul. Paling tidak ada 2 lah ya, yang paling populer lah, yang seringkali menjadi rujukan. Yang pertama itu adalah peristiwa nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran menjadi simbol bahwa satu, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, turunnya wahyu itu. Yang kedua adalah simbol menunjukkan bahwa umat Islam kalau dalam istilahnya teori Michel Foucault itu kan ada discontinuity, ada episteme baru. Ya, ada episteme, yaitu episteme umat Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Ya, episteme orang ke Kristiani dengan Injilnya, episteme orang Yahudi dengan Taurat dan Zaburnya. Jadi setiap masa memiliki episteme. Nah, umat Islam epistemenya adalah diawali dengan nuzulul Quran itu. Itulah titik awal di mana umat Islam di bawah Nabi Muhammad dimulai, begitu. Nah, tentu keberadaan Al-Quran tidak hanya sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, tetapi pada saat yang sama juga Al-Quran menjadi ruh kehidupan, ya, ruh kehidupan bagi umat Islam. Itulah mengapa di dalam puasa ini sangat-sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi sebenarnya bukan hanya membaca dalam arti tilawah ya, orang membaca, tetapi juga satu membaca terus dalam arti tilawah, yang kedua adalah memahami arti dan esensi dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Karena dalam struktur ajaran Islam bahwa sumber pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Maka mempelajarinya, menghayatinya, mentadaburnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi salah satu kewajiban setiap umat Islam. Bukan fardu kifayah,
itu fardu ain loh. Fardu ain. Ya, jadi kalau mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, sesungguhnya dia belum melaksanakan fardu ain. Itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali. Jadi kalau orang yang belum bisa baca Al-Quran, sesungguhnya dia masih meninggalkan fardu ain. Dan itu adalah dosa kan? Dosa. Ini serius. Waduh. Iya. Jadi makanya kewajiban umat Islam adalah bagaimana coba kita akan tahu guidance, kita akan tahu arah, sementara kita tidak bisa membaca arah itu sendiri. Ini laksana seorang supir tidak tahu rambu-rambu lalu lintas. Apa yang terjadi ketika lampu merah? Dia tidak paham dan nerobos. Yang terjadi adalah kecelakaan. Sebaliknya ketika hijau dia harusnya maju, dia diam saja, maka dia akan tabrak. Kalau begitu faktor utama ataupun unsur pertama yang perlu dipelajari oleh umat Islam adalah Membaca. Iya. Iqra ya. Iya. Jadi membaca Al-Quran dulu. Hal yang tekstual kan. Kita bicara ajaran Islam itu kan ada yang tekstual, ada yang kontekstual kan. Ya. Kalau yang tekstual jelas Al-Quran kan. Yang kedua hadis kan. Itu sumber normatif paling tinggi. Dua sumber normatif. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Itu kata-katanya itu lan tadillu abadan. Mas Ihsan kan orang Arab, bukan orang Arab. Studi bahasa Arab. Tentu tahu kan yang dimaksud dengan lan tadillu abadan itu apa. Dan itu ada pertama ada lan tadillu, yang kedua ada kata-kata abadan. Itu taukidnya luar biasa sekali. Taraktu fikum, aku telah tinggalkan di antara kalian. Ya kan, amronya dua hal, ya kan. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian memegang teguh pada keduanya, lan tadillu, maka tidak akan pernah tersesat abadan selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Maka bagaimana kita punya akses? Sekarang kita bicara literasi. Ya kan, ada literasi huruf, ada literasi informasi, ada literasi politik. Apa esensi tahap awal untuk sampai kepada literasi membaca? Bagaimana kita akan Al-Quran? Ini kan kita selalu bicara information literasi. Bagaimana dengan Quran literasi? Oh, itu menarik. Iya, literasi Quran. Ya kan? Maka di bulan Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa bagi seluruh umat Islam untuk membangkitkan sekaligus menyadarkan pentingnya untuk melakukan pengembangan apa yang disebut dengan literasi Quran. Dan literasi Quran itu tidak hanya membaca ya, bahkan sampai memahami. Nah, kalau membaca aja nggak bisa, seluruh ibadah sholat kita itu kan menggunakan bacaan Quran. Fatihah itu kan adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca? Maka sekali lagi istilahnya bagaimana kita akan mengemudi, bagaimana kita akan berjalan manakala kita tidak tahu arah mau kemana. Dan untuk tahu arah adalah membaca aturan-aturan tentang arah itu. Nah, kalau kita tidak bisa membaca, bagaimana kita akan paham arah? Di situ ada P, tapi kita nggak tahu bahwa itu huruf P, dan lain sebagainya. Maka Al-Ghazali mengkategorikan bahwa mempelajari ilmu agama adalah fardu ain. Nah, salah satu poin utama dari fardu ain itu adalah membaca Al-Quran. Itu relasi erat dengan wahyu pertama yang diturunkan, Iqra ya. Iya, Iqra. Dan Iqra itu tidak hanya sebatas tilawah tadi ya. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu kan berbicara bukan tentang ritual loh. Tetapi tentang alam semesta kan. Ya, tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan, termasuk diri kita dan sekitar kita, lingkungan kita. Jadi membaca itu, karena kalau hanya membaca Al-Quran tanpa dikorelasi dengan kehidupan, tentu itu seperti menara di atas gading, menara gading ya. Dia menguasai Al-Quran tapi dia tidak pernah dikoneksikan terhadap kehidupan. Padahal Al-Quran itu adalah fungsi untuk menjadi petunjuk kehidupan. Al-Quran bukan untuk Al-Quran itu sendiri. Dalam ilmu pengetahuan sering kita dengar ada science for science ya. Tidak kan? Science bukan science for science. Science for life. Ilmu itu untuk hidup. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu tidak untuk Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran for Al-Quran. Buat apa? Al-Quran itu untuk kehidupan manusia. Agar kehidupan manusia itu berada dalam aturan sesuai dengan yang digariskan Sang Khalik, pencipta alam semesta ini. Abadi sampai akhir kiamat ya, Prof.
Al-Quran itu. Betul. Termasuk di dalamnya ada hudal linnas. Betul. Berarti Al-Quran memberikan petunjuk untuk seluruh manusia. Tidak hanya banyak keilmuan yang kemudian mengakui bahwa ada banyak sekali kebenaran-kebenaran dalam Al-Quran yang ditemukan terus-menerus setiap saat. Ya. Itu yang pertama ya, menunjukkan. Ya. Yang kedua adalah ada sebuah peristiwa lain yang itu sangat heroik ya, yaitu perang Badar. Ini adalah perang besar pertama yang dihadapi umat Islam, dan itu diabadikan kan di surat Al-Anfal juga. Ya, bagaimana mereka menghadapi situasi baru, bagaimana terkait dengan harta pampasan perang, bagaimana menyikapinya ya. Karena saat itu dikisahkan misalnya di banyak sekali riwayat ada kekuatan yang sangat jomplang antara umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy ya. Diriwayatkan ada sekitar 1.000 orang pasukan Quraisy, sementara hanya 300-an pasukan Muslim. Ditambah lagi kalau ada istilah infanteri, kavaleri ya. Kalau infanteri kan jalan ya. Nah kalau kavaleri kan naik kendaraan. Nah kavaleri juga diriwayatkan bahwa di umat Islam hanya ada satu orang yang punya kuda. Satu orang, Prof. Betul, ya kan? Betul. Nah sementara yang lawannya 300 kuda. Bayangkan itu kalau sekarang itu dibandingkan ya, yang satu pakai satu tank, sementara menghadapi ada 300 tank. Atau yang satu pesawat ada 300 pesawat. Bayangkan itu. Jadi bayangkan kalau saat ini mungkin kita akan tertawa. Itu kan hanya pedang. Hello, itu zaman saat itu. Kita harus juga kontekstualiskan masa itu. Nah, bayangkan dalam situasi lapar, ya, dalam situasi sedang berpuasa, dan itu juga kewajiban yang baru kan saat itu dihadapkan pada tantangan yang besar. Tetapi umat Islam kemudian ditakdirkan oleh Allah ya, betul bahwa ada banyak sekali ayat menunjukkan bahwa Allah membantunya dengan menurunkan, ada yang mengatakan 3.000 malaikat, ada yang menyatakan 5.000 malaikat dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu semua, bahwa secara manusiawi ketika pasukan kecil menghadapi pasukan besar, itu secara psikologis itu, dan itu menghantui menghantui juga secara psikologis para prajurit itu Islam saat itu. Nah, dikorelasikan dengan kehidupan sekarang, maka puasa itu tidak lantas kemudian kita give up ya dengan kehidupan. Sebaliknya, puasa adalah bagian dari rutinitas kehidupan kita. Justru bagaimana kita meningkatkan intensitas pekerjaan kita, produktivitas kita juga mungkin bisa kita tingkatkan. Kalau kemarin setiap siang kita akan selalu berpikir makan siang, ya kan? Kalau sekarang kan buat apa makan siang? Tidak langsung aja. Ya, tapi kita tidak melakukan hal yang lain, begitu yang lebih produktif. Oke, baik Prof. Kita tentunya umat Islam di Indonesia sangat bergembira dengan datangnya Ramadan. Betul. Gitu. Sejauh pemahaman Prof, kira-kira pengalaman Indonesia ini apa sih yang sangat berkesan selama bulan Ramadan ini? Qadarullah ya, atas kudrat dan iradat Allah, bahwa Indonesia ketika memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu banyak riwayat menyatakan atau sumber menyatakan itu tepat pada bulan Ramadan. Ya, artinya peristiwa paling bersejarah di Indonesia ya, proklamasi, karena itulah lahirnya Indonesia. Jadi kalau tanpa proklamasi kan tidak ada Indonesia. Sebelum ada proklamasi tidak ada itu negara Indonesia. Jadi ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka pada saat itulah Indonesia lahir, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi ada keterkaitan luar biasa antara Ramadan dengan peristiwa paling heroik dalam sepanjang sejarah Indonesia. Apakah itu berkaitan dengan sisi religiusitas seorang proklamator Soekarno-Hatta? Saya tidak yakin dengan itu ya. Tetapi lebih kepada, kalau kita nulis lebih ada momentumnya, kan? Ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi mengapa proklamasi itu harus segera dikumandangkan. Ya, tetapi di situ kita juga diajarkan bahwa para pahlawan kita, para pejuang kita, para proklamator kita tidak mengenal bulan apa mereka sedang berjuang. Itu catatan besar kita. Artinya puasa bukan lantas mereka kemudian leha-leha, santai-santai, tetapi justru
pada saat itulah ketika kesempatan itu datang, mereka berjibaku luar biasa, mempertaruhkan segalanya untuk mencapai kemerdekaan. Jadi puasa bukan alasan bagi mereka, oh ya sudah, nanti aja setelah Lebaran kita proklamarkan bersamaan dengan Idul Fitri misalnya ya. Enggak, nyatanya Nunggu tidak momentum begitu. besar. Betul. Kalau misalnya ada motivasi di situ ya, bahwa ya udah kita hubung-hubungkan dengan itu ya. Sudah nanti aja kita umumkan pada saat Idul Fitri bersamaan dengan proklamasi. Situasinya kan nggak seperti itu ya. Situasi historis waktu itu menuntut bahwa harus dilakukan segera langkah-langkah yang strategis demi mencapai satu tujuan bersama, itu kemerdekaan. Dan momentumnya tepat di bulan Ramadan. Subhanallah sekali ini. Ya, betul. Dan ini mengajarkan banyak hal kita bagi anak muda ya. Jadi kalau hasilnya di sini, ketika ada pepatah mengatakan chance never comes twice. Ya, kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Artinya ketika kita bulan Ramadan, ada kesempatan kita melakukan sesuatu yang besar, kenapa harus ditunggu sampai setelah Idul Fitri? Ya, alasannya Ramadan nggak mungkin kan, sibuk kan, puasa kita ibadah dalam arti ritual. Enggak. Sejarah dia, itu perang Badar juga terjadi bulan Ramadan. Kalau boleh memilih, nanti aja kalau gitu ya, perang Badarnya negosiasi, negosiasi dengan orang-orang khusus. Nanti aja kalau gitu perangnya nanti setelah Idul Fitri biar kita kuat, jadi sama-sama kuat. Kan enggak juga. Jadi tadi mengajarkan bahwa waktu itu sesuatu yang tak terpenuh ya. Al-waktu kasayf lam taqta'u qata'aka. Waktu itu laksana pedang, ya kan? Jika kita tidak memutus pedang itu, maka pedang waktu itu yang akan memutus kita. Jadi sekali lagi bahwa waktu itu adalah sesuatu yang datang dan dihadirkan kepada kita untuk kita lakukan sesuatu. Mau puasa, mau tidak puasa, bulannya artinya mau bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, sehari semalam itu sama, 24 jam. Iya, betul. Betul nggak? Sehari itu 24 jam. Mau bulan puasa, mau tidak bulan puasa, 24 jam. Lantas kenapa harus dibeda-bedakan bahwa ini puasa, ini tidak puasa? Nah, jadi kan, dan Allah menghadirkan waktu itu kan sama. Ya, justru pada saat inilah segala hal itu menjadi berbeda dan luar biasa. Karena di bulan Ramadan kan nggak ada di bulan yang lain kan. Jadi awalul Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nggak ada bulan yang lain. Misalnya awalul Syawal rahmah, wa awsatuhu misalnya maghfirah. Tidak ada. Hanya bulan Ramadan dengan jumlah yang sama, jumlah jumlah jamnya 24 jam. Tetapi di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan. Inilah kemudian yang membedakan bulan Ramadan. Dan inilah kesempatan. Jadi para ulama juga menyatakan ketika bicara rahmah, dalam konteks rahmat ini bahwa tidak diartikan di mana secara space dan time itu ya, bahwa 10 lantas bulan puasa dibagi gitu loh. Bagi 3. Ya, ada yang mengatakan tidak, dia 10. Ya oke lah, secara matematis begitu. Tapi sesungguhnya kenapa itu rahmah? Karena kita sejak bulan Rajab itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita berdoa itu sejak 2 bulan yang lalu. Ya Allah, berkahilah kami, ya kan, bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Dan yang ketiga itu apa? Wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Maka kita masuk bulan Ramadan, sesungguhnya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa ratus ribu orang mungkin yang ingin bulan Ramadan, tapi tidak sampai bulan Ramadan karena mereka meninggal atau mereka sakit yang tidak memungkinkan mereka berpuasa. Maka memahami rahmat di situ tidak hanya hitungan 10 hari, tetapi pada saat yang kita memahami salah satu esensinya adalah bahwa ini adalah kesempatan yang merupakan bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ada sebuah kisah menarik kan terkait dengan rahmat itu. Malaikat Jibril, ya kan, berbincang dengan Nabi Muhammad. Malaikat menceritakan ada seorang yang beribadah 500 tahun. Ya kan, itu cerita yang sangat populer ya. Lepas dari benar atau tidaknya, mari kita jadikan itu sebagai targhib ya, sekaligus tarhib ya, pelajaran kita bahwa
dia ibadah 500 tahun, kemudian setelah meninggal dia ahlan wa sahlan kepada surga, ila jannati, kan Allah menyebut itu. Tapi orang itu ada rasa sombong sedikit. Dia merasa bahwa dia masuk surga bukan karena rahmat Allah, tapi karena amalnya. Betul. Tapi ketika timbang antara ibadah dengan rahmat, ternyata masih lebih berat rahmat. Ya, jadi kita memahami bahwa awalu Ramadan itu rahmat adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kembali bersua dengan Ramadan. Oke, Prof. Bagaimana memahami rahmat ini yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, tapi dari sisi sosial kemasyarakatannya, Prof? Ya, makanya di bulan ini juga kan dianjurkan kita untuk salah satunya kan sudah jelas zakat ya. Itu bagian dari bagaimana kita kepedulian terhadap sesama. Itu yang wajibnya ya. Itu yang wajibnya. Tetapi kan yang sunahnya banyak sekali. Ya, kalau kita misalnya merujuk kepada surat Al-Balad ya. Nah, itu ada kan falak tahamal aqabah. Ya. Apakah kita tidak tahu ya, apakah engkau tidak sebaiknya ya kan menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar. Artinya kita menuju jalan Allah itu tidak mudah. Karena ada khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Jadi surga itu diliputi oleh berbagai macam kebencian. Sebaliknya neraka itu diliputi oleh syahwat, kesenangan dan lain sebagainya. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang naik itu loh dan terjal rumit itu ya. Maka yang pertama adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Banyak sekali kan dalam hukum Islam ketika misalnya membunuh tidak sengaja, salah satu ininya adalah membebaskan budak. Ada banyak sekali instrumen-instrumen hukum yang digunakan dalam Islam untuk membebaskan budak. Dan kita saat ini berbahagialah Mas Ihsan ya, sebagai guru, sebagai dosen, kita berjuang untuk membebaskan mahasiswa kita dari ketidaktahuan, dari illiteracy. Kita bangkitkan mereka, ya kan? Tidak hanya guru sebenarnya. Kalau orang kaya dengan hartanya, bagaimana mereka membebaskan orang-orang itu dari kemiskinan, ketidakmampuan ekonomi, ya, dari kekurangan secara ekonomi. Kita guru-guru, dosen, para ulama, para kiai, ya kan, itu kemudian berjuang untuk membebaskan masyarakat dari ketidaktahuan itu. Nah, inilah kesempatan kita. Jadi Ramadan itu tidak hanya ibadah dalam arti egois ya, ritualistik sendirian, tapi sebaliknya kalau tidak ada efeknya buat apa, ya kan? Kita justru pada kesempatan kali ini, karena Allah kan kita akan selalu kan pada bulan ini akan selalu dilipat gandakan pahalanya. Tetapi sebenarnya urusan lipat melipat ganda itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah membuktikannya apakah layak atau tidak. Dan satu hal, bahwa perbuatan baik itu bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk Allah. Jadi makanya puasa itu salah satu ibadah paling eksklusif. Iya. As-saumu li wa ana azibi. Ya. Langsung kata Allah. Itu kan hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, as-saumu li, puasa itu milikku, wa ana azibi, dan akulah yang membalas itu, bukan siapa-siapa. Karena kita tidak tahu Mas Ihsan masih puasa enggak kan? Saya enggak tahu. Bisa saja saya ngomong puasa, tapi aksinya betul. Maka puasa ini betul-betul hubungan manusia dengan Tuhannya begitu dekat. Tetapi implementasinya tidak hanya vertikal, tetapi horizontal. Karena kehidupan kita sebenarnya kan urusan kita ini hidup kan di dunia, dan kita mengurus kehidupan di dunia. Ya, jangan benturkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tidak ada yang perlu dibenturkan. Justru kalau kita membenturkan, memisah-misahkan, sesungguhnya kita sudah membuat upaya sekularisasi ya. Memisahkan antara saya mah hanya hidup untuk dunia saja, juga tidak tepat. Saya hanya hidup untuk akhirat, saya juga tidak tepat. Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya itu loh dengan kata yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah, katanya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Kan enggak sama, enggak beda kan? Enggak beda kan? Katanya enggak beda. Kecuali Rabbana atina fid dunya baroroh wa fil akhirati hasanah kan enggak. Itu menunjukkan bahwa Allah sudah sejak awal mengajarkan ya bahwa kita hidup ini adalah tidak hanya untuk Allah. Kan ada duribat alaihimud dzillatu aina matuku illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ya, jadi saya pikir ada banyak kisah-kisah luar biasa dari para nabi yang bisa kita jadikan inspirasi tadi ya. Pertama, puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam saja. Puasanya ya. Ya. Yang eksklusif kan hanya puasa Ramadan, tapi puasanya itu tidak hanya kepada umat Islam. Artinya di situ kita itu masih banyak kaitan hubungan dengan umat-umat yang lainnya dalam konteks ritual. Meskipun kita punya sisi eksklusivitas. Kemudian kita juga sudah tadi belajar ya bahwa ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa selama bulan Ramadan pada masa Nabi. Ada nuzul Quran, adalah proklamasi kita. Iya kan, sebagai umat Nabi Muhammad melalui Al-Quran itu, turunnya Al-Quran. Jadi kalau Indonesia punya 17 Agustus, kita punya nuzul Quran. Kemudian ada juga peristiwa heroik yang luar biasa, dan itu adalah peristiwa perang pertama paling besar dialami oleh umat Nabi Muhammad, yaitu perang Badar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Baik Prof. The last question, pertanyaan terakhir, nilai-nilai yang kita bisa terapkan, yang kita bisa kembangkan di era sekarang dari nilai-nilai ataupun sifat-sifat profetik kenabian Rasulullah SAW. Ya, tentu banyak ya, banyak sekali kalau kita ambil dari jiwa Rasulullah ya. Tetapi kalau kita mau merujuk saya ajarkan kita ke santri saya. Ya, apa sih dosa terbesar seorang pelajar? Nyontek. Apa sih dosa terbesar seorang ilmuwan? Plagiarism. Apa sih dosa terbesar dari orang berpuasa? Berbohong. Ya, berbohong. Karena puasa itu nggak ada yang tahu. Kita bisa berbohong kepada siapapun bahwa kita puasa, padahal sesungguhnya kita nggak puasa. Nah, nilai-nilai itu sangat ditekankan oleh Rasulullah. Jadi puasa ini mengajarkan untuk kejujuran. Nah, nuzul Quran, puasa turunnya Al-Quran adalah simbol bagaimana kejujuran itu ditegakkan. Perang Badar juga nilai kejujuran ditekankan di situ. Iya. Kenapa saya katakan kejujuran? Ya, jujur pada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang yang yakin dengan agama mereka. Saya terinspirasi misalnya, kenapa sih para ulama pada masa Abbasiyah itu begitu percaya diri mempelajari ilmu-ilmu yang bahkan dari berbagai macam peradaban. Betul. Karena mereka jujur pada diri mereka bahwa Islam adalah yang paling benar. Dengan keyakinan itu mereka, nah puasa juga sama. Puasa juga sama. Jadi karena puasa itu adalah hubungannya kita dengan Allah, dan itu diajarkan oleh para nabi ya. Bahkan puasa itu sejak Nabi Adam, maka sesungguhnya ketika seseorang itu berpuasa, maka sesungguhnya yang ada di depannya hanya Allah, tidak ada yang lain. Sangat inspiratif sekali Rob, bincang-bincang kita hari ini terkait kisah para nabi, para rasul di bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai generasi umat Islam, generasi sekarang, generasi muda, harus lebih bijak dalam mengamalkan dan berpuasa selama bulan Ramadan ini. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini terkait berbagai hal yang bisa menginspirasi, yang bisa kita aplikasikan dari kisah-kisah Nabi Muhammad serta umat Islam selama bulan Ramadan terdahulu, yang bisa kita amalkan pada zaman sekarang. Baik Sobat Bicara, sekian podcast kita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di podcast Bicara Bincang Ramadan Ceria. Temu bicara, temu inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.